Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini yang cerah, insya Allah kita akan merendam benih padi dan mendiamkannya. Kita melakukan dengan cara yang baru, sedikit berbeda dengan cara kita sebelumnya. Nah, ini adalah sentuhan pengetahuan baru. Ini nanti bisa dicontoh sama kawan-kawan. Nah, maka kami sengaja membuatkan videonya dan kami ini berdasarkan hasil riset dan juga belajar kepada yang ahli dan yang sudah mempraktekkan. Agak berbeda dengan yang kami lakukan periode tanam sebelumnya. Kami hanya merendam biasa, kemudian 1 hari 1 malam, kemudian didiamkan, ya ditutup ya di dalam tempat tertutup ya sekitar 2 atau 3 hari. Ternyata itu kurang baik ya. Jadi sebenarnya hanya diperlukan waktu 2 kali 12 jam. Ya. Jadi hari ini kita mulai merendam. Nah besok sebenarnya sudah bisa kita tebar gitu. Nah, kenapa demikian? Kalau 2-3 hari itu akan tumbuh kecambah yang sudah agak panjang. Jadi dikhawatirkan ketika menebar di semayam sawah itu yang sudah tumbuh itu, kecambah yang sudah tumbuh itu lemah, ya kan? Kadang suka patah. Jadi kalau hanya 2 kali 12 jam itu dia masih baru pecah dia dormansi daripada DNA yang ada di dalam benih padi. Kita lihatkan bahan-bahan yang diperlukan. Baik, lihat ya. Ya, sahabat petani, jadi ini ada 3 bahan ya, di samping tentunya benihnya yang kita siapkan. Bisa benih bermerek atau benih dari padi yang periode kemarin yang kita ambil. Nah, kebetulan kami mengambil dari benih yang periode tanam kemarin. Itu sekitar 6 kilo ya, 6 kilogram benihnya. Kemudian nanti tentu perlu ada baskom dan air. Nah, kemudian ini ada 3 bahan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah garam. Ini garam dapur. Kami beli kemarin di pasar. Garam dapur ini fungsinya adalah untuk menguji apakah bibit padi itu, benih itu penuh isinya gitu ya. Karena nanti yang terisi penuh itulah yang bagus untuk dijadikan benih ya. Dia akan tumbuhnya bagus dan anakannya akan banyak. Nah, caranya ya kan kita nanti akan bikin larutan garam ini. Larutan garam ini nanti untuk mengetahui nanti bibit padi yang merapung ya itu harus kita buang. Nah, untuk berapa takaran pasnya? Nah, itu kita menggunakan ukuran telur ini. Jadi telur ini dalam keadaan biasa dia melayang dan terbenam di dalam air. Nah, maka kemudian kalau untuk ukuran 20 liter air itu nanti 1/2 kilo ya, lebih sedikit nanti ukuran garamnya kita ini kan. Nanti kita cobakan dulu dengan telur ini. Nah, kalau telurnya masih melayang atau terbenam, kita tambah garamnya. Ya, nah begitu nanti telur ayam ini sudah terapung, itu menandakan takaran larutan garamnya sudah cukup. Nah, maka selanjutnya nanti kita akan masukkan benih padi ini ke dalam larutan garam tadi. Maka kita aduk-aduk dan yang merapung ya, yang terapung benih padi tersebut terus kita buang. Nah, yang betul-betul tenggelam itu adalah benih padi yang full, yang penuh isinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi itu fungsi dari larutan garam. Kemudian juga ada telur ayam di sini sebagai bentuk alat penguji, ya kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau dengan larutan garam ini telur ini sudah merapung, berarti dia sudah cukupi. Dan yang ketiga ini adalah jus bawang merah. Ya.
Jadi bawang merah sekitar setengah kilo ini kemarin. Ya, kemudian kami jus ya pagi tadi menggunakan blender. Ini adalah untuk mengambil ya zat tumbuh ya kan. Nah, zat pengatur tumbuh namanya auksin ya. Jadi dia akan memecah nanti dormansi dari benih padi. Nah, benih padi itu nanti dipecahkan sama dia ketika merendam. Nah, untuk nanti dia akan tumbuh. Jadi mendorong dia untuk tumbuh kecambahnya. Jadi fungsi dari jus bawang merah ini adalah mengambil enzim ya, enzim ZPT namanya jenis auksin ya, untuk sebagai pendorong tumbuhnya, ya kan? Tumbuhnya kecambah ya kan? Benih ya kan, lama ini adalah benih padi kita. Oke, baik saudara semua, kawan-kawan, kita akan lanjut ke praktek sebenarnya. Ini larutan garam. Ya, terlihat telurnya sudah merapung. Nah, jadi membuktikan bahwa ini garamnya sudah cukup ya, larutan garam untuk menguji mana benih yang berisi dan tidak. Memasukkan benih. Ini jumlahnya 6 kilo. Ini untuk memisah yang terapung. Ya, benih yang merapung ini diambil atau dibuang, tidak dijadikan benih. Ini masih ada yang merapung, ini dibuang semua. Membersihkan yang masih terapung, membuangnya. Air garamnya dibuang dan dicuci bersih ya. Cuci bersih air garamnya. Ini benih yang sudah dibersihkan dari cairan garam. Nah, ini dan ditambahkan ZPT, zat perangsang tumbuh jenis auksin. Kita ambil dari jus bawang merah. Ini diaduk-aduk. Nah, ini kita merendam selama 12 jam. Hari ini jam 8 pagi, berarti nanti jam 8 malam ditiriskan, kemudian diperam ya, diperam selama 12 jam juga. Cukup nanti dimasukkan ke dalam karung ya, ditiriskan, masukkan karung. Besok pagi jam 8 benih padi ini siap ditebarkan di semayam ya, semayam di sawah. Tentu semayamnya sudah harus dipersiapkan hari ini. Demikian sahabat petani. Demikian sahabat petani, tadi praktek perendaman dan mendiamkan ya, atau memeram benih padi. Jadi dalam prakteknya itu hanya butuh waktu 2 kali 12 jam, berarti 24 jam 1 hari 1 malam. Jadi merendam dengan ZPT auksin ya, itu selama 12 jam, hari ini jam 8 pagi, berarti sampai jam 8 malam. Kemudian nanti ditiriskan, ya, airnya dibuang, kemudian diperam, ya, didiamkan, cukup nanti dimasukkan ke dalam karung, ya, sampai besok pagi juga 12 jam, jam 8 pagi. Jam 8 pagi besok kita akan menyemai benih ini di sawah, di semayam yang sudah dipersiapkan. Demikian sahabat petani, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, untuk kita contoh, kita tiru, dan ini adalah hasil eksplorasi ya, kami ya kan, dengan kawan-kawan yang sudah mempraktekkan dan ahli di dalam bertani padi organik. Demikian sahabat petani, menanamlah hari ini untuk menuai hari esok. Ayo selalu semangat bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.